Ya, pemirsa dan pendengar, masih bersama saya Sandiaga Uno dan Pak Hiram, CEO dari Bakrilan. Em, Segmen ini kita akan menyentuh masalah yang tadi kita bicarakan, religi. Dan ini saya melihat suatu kenyataan ya, di mana kadang-kadang itu ada berbenturan dua kepentingan. Satu dari segi religi, orang pintar, CEO pintar, punya banyak strategi, tapi nggak dapat hidayah. Akhirnya dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, walaupun dia tuh sangat-sangat pintar dan punya strategi banyak. Pendapatnya Pak Hiram. Waduh, berat nih ngomongnya nih. Udah makin berat. Ya, kalau Pak Hiram yang ngomong kan bisa dientengkan. Jadi enteng, betul-betul. Tapi kebetulan Jumat, jadi timingnya pas. Gini, kalau karena saya tahu bahwa manusia itu pada dasarnya terdiri dari 3 unsur. Body, mind, and soul gitu ya. Jadi fisik, ada pikiran dan jiwa. Orang sering hanya konsentrasi buat bodinya, dia lupa dengan mind and soul-nya. Pada suatu kehidupan sebenarnya kita bisa berprestasi jauh lebih maksimal kalau ketiga resources yang kita punya ini semuanya maksimal gitu loh. Ini kebetulan kalau saya bilang adalah kerja keras, kerja cerdas, sama kerja ikhlas. Terus karena saya muslim, saya bilang zikir, fikir, ikhtiarnya maksimal. Jadi ikhtiar secara fisiknya maksimal, ikhtiar secara pikirannya juga maksimal, ikhtiar secara soul-nya juga maksimal. Karena buat orang beragama selalu percaya bahwa ada yang namanya invisible hand, tangan Tuhan. Iya. Dalam setiap kehidupan, dalam setiap langkah kita pasti ada yang namanya tangan Tuhan, invisible hand. Nah, kalau kita maksimalkan tiga-tiganya, zikir, fikir, ikhtiarnya, kalau kita maksimalkan kerja cerdas, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, body, mind, and soul kita itu bersatu, unity, itu udah pasti hasilnya akan dahsyat sekali. Wah, mantap. Itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh semua orang. Mantap sekali nih. Tapi kalau dipakein sorban ini udah kayak Pak Ustadz nih. Enggak lah. Jangan-jangan ada mau mengarah ke sana nih kalau berbicara mengenai hidayah ini. Tapi sebetulnya apa filosofi yang kira-kira yang menjadi core daripada kehidupan Pak Hiram sekarang nih yang dijalankan sekarang? Iya, saya sih cuma sederhana, saya beranggapan bahwa kehidupan ini sudah memberikan yang terlalu banyak kepada kita, bagaimana kita mengembalikan lagi apa yang sudah kita dapat kepada kehidupan ini. Kemudian ya tentunya sekali lagi karena saya muslim, ada satu hadis yang saya pegang adalah seorang manusia yang paling mulia di sisi Tuhan adalah seorang manusia yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya umat. Allah. Itu aja pegangannya. Kenapa Pak Ustadz. turnaround CEO itu karena gitu. Ada satu perusahaan yang udah mau kolaps 1000 orang, kita bisa revitalisasi lagi jadi 3000 orang, yang tadinya 1000 orang bisa PHK, malah jadi tambah karyawan lagi jadi 3000 orang. Itu kan nikmatnya kan di situ. Iya. Mantap sekali nih Ustadz Hiram nih kalau kita Jangan terlalu berat. Kalau boleh menggali sedikit juga nih, ada nggak pengalaman pribadi nih yang betul-betul mengasah perilaku, way of life yang sekarang dialami sama Pak Hiram? Saya sih jujur kalau bilang sih orang pintar banyak, orang yang kerja keras juga banyak, kemudian orang yang banyak kawan juga banyak. Tapi mungkin tadi itu yang dibilang invisible hand atau tangan Tuhan, yang kalau saya bilang sebagai hidayah. Semakin kita berupaya maksimal dari tiga-tiganya, itu semakin banyak keajaiban yang kita temui dalam kehidupan kita. Sering, sangat. Saya tuh kalau orang bilang yang sesuatu yang ajaib, yang nggak mungkin jadi mungkin, sangat sering dalam kehidupan saya. Sesuatu yang impossible itu menjadi sangat possible. Bisa ada contoh 1-2 yang banyak lah, misalnya pada waktu saya masuk Bakri tahun 97, salah satu tugas utama itu adalah membantu restrukturisasi atas sebagian besar perusahaan yang ada di Bakri waktu itu, terutama di BPPN. Krisis tuh. Tengah krisis. Saya masuk Bakri itu 97 akhir. Iya. Dan memang salah satu niatnya waktu adalah membantu proses revitalisasi dan turnaround dari perusahaan-perusahaan Bakri. Itu banyak hal-hal yang nggak mungkin jadi mungkin. Yang udah akal sehat tuh nggak mungkin. Tadi gitu aja, cuman ya kuncinya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas aja. Begitu kita maksimalkan kerja keras kita juga kalau saya karena muslim, saya tahajudnya nggak habis-habis. Itu banyak hal yang nggak mungkin dibukain jalan semua kok. Dibukain jalan. Masya Allah. Jadi waktu itu pas 97-98 itu kan kira-kira puncaknya krisis. Puncaknya krisis. Hutangnya Bakri waktu itu bisa 3 miliar dolar gitu ya. Nggak hafal, tapi Masya Allah. Tapi luar biasa. Tapi itu bahwa kalau kita semakin serius dalam hal kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, zikir, pikir, ikhtiarnya, kita akan menemukan banyak sekali miracle dalam kehidupan kita. Kalau ada perkataan bahwa pressures create diamond, tantangan-tantangan itu akan seperti
sekolahan yang sangat-sangat sulit Ya. dan akhirnya membentuk seorang CEO. Ya. Setuju nggak? Setuju. Fraser Create Diamonds merupakan salah satu apa ya, peribahasa atau kata-kata mutiara yang sangat saya suka gitu loh. Satu lagi sebenarnya identik dengan Fraser Create Diamond adalah sesuatu yang tidak membunuh kita atau mematikan kita, akan membuat kita menjadi lebih kuat. Oh, jadi penyakit itu akan Oh iya, jangan takut gitu. Jangan takut, akan menjadi jauh lebih kuat. Anak kita umur 6 bulan disuntikin vaksin, kuman yang dilemahkan justru untuk membuat dia menjadi jauh lebih kuat. Iya, Itu contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah takut terhadap masalah, karena bayangan terhadap masalah itu sebenarnya jauh lebih mengerikan dibandingkan masalah itu sesungguhnya. Hadapin masalahnya, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu membantu kita, Tuhan selalu memberikan yang terbaik, dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluar. Jadi kalau dilihat tantangan tahun 97-98 itu meng-create Indonesia, ekonomi Indonesia yang Ya. lebih kuat. Sekarang Betul. kita lihat di krisis 2007-2008 ini, Ya. kita jauh lebih siap dibanding tahun Oh, sangat. 1998. Jadi itu semacam kurang lebih bukti daripada Precious Create Diamond. Betul. Saya lihat malah global financial crisis yang terjadi di 2008 ini, justru saya lebih melihatnya lebih terhadap peluang buat Indonesia, bukan ancaman. Karena setiap situasi itu pasti menimbulkan dua kondisi, ancaman atau peluang. Tergantung seberapa siap kita. Kalau kita sangat siap, itu selalu menjadi peluang buat kita. Tapi kalau kita nggak siap, apapun situasinya, walaupun di tengah pesta yang begitu menyenangkan, itu ancaman buat kita. Kita ngerasa nggak pede, kita ngerasa minder. Tapi kalau kita siap, apapun situasinya pasti peluang. Ini mulai ada pertanyaan pemirsa dan pendengar dari Pak Syam di Jakarta Selatan. Sore Trijaya, Pak Hiram Syah, karir yang menarik sebagai CEO, arsitek, bankir, punya kontrol spiritual yang kuat. Ustadz Hiram, sebagai arsitek, filsafat apa yang digunakan sehingga kontrolnya ada pada lembaran terakhir? Waduh. Pertanyaannya Pak Syam dari Jakarta Selatan. Iya, saya kebetulan karena saya senang baca ya, ada salah satu buku, bukunya Stephen Covey, Seven Habits, atau sekarang ada keluar bukunya yang baru, Eight Habits. Itu yang salah satu prinsipnya adalah begin with the end in mind gitu loh. Selalu mulai dengan tujuan. Kalau Muslim sendiri sebenarnya tujuannya sederhana, 2 kalimat syahadat. Itu kan filosofi hidup. Harus selalu memulai dengan tujuan akhir. Nah, tujuan akhir itu yang akan menjadi roadmap kita, sehingga kita nggak akan tersesat. Once kita bilang kita mau ke Surabaya, ya selalu guidance-nya adalah ke Surabaya. Itu nggak akan mungkin tersesat. Tersesat sedikit, kita cek lagi kita ada di mana nih. Wah, kita harus ke Surabaya sampai jam berapa gitu. Jadi selalu begin with the end in mind. Ini yang selalu menjadi kontrol kita, sehingga kita nggak akan pernah tersesat. Jadi bahagia di dunia dan Sukses bahagia dunia, di sukses akhirat. Ganteng, kaya raya, CEO Waduh. di dunia, masuk surga. Itu dia tujuan Amin, kita. amin. Ya, kita lagi mencoba menggali mengenai konsep daripada beberapa, kan ini keadaan krisis yang kita lihat mengenai likuiditas. Ya, Bisnisnya Bakrilan itu kan di properti. ya. Ini dampak yang immediate ini yang dirasakan dan bagaimana solusi-solusinya atau pandangan-pandangan Pak Hiram? Sebenarnya gini, kalau kita bicara, saya kebetulan juga dalam sebulan terakhir sering banyak diminta untuk sharing sebagai pembicara mengenai Property Outlook 2009 dan Ekonomi Outlook 2009. Kalau kita spesifik bicara mengenai properti, betul memang demand turun sedikit ya dibanding 2008 mudah-mudahan. Tapi jangan lupa mungkin supply-nya juga turun lebih banyak lagi. Jadi buat perusahaan properti yang siap, sebenarnya 2009 tetap suatu peluang besar. Karena terjadi suatu keseimbangan baru untuk demand supply. Krisis ini kan sebenarnya yang juga selalu terjadi di dalam krisis sebelumnya, yang orang bilang sebagai survival of the fittest gitu loh. Jadi siapa yang fit, justru dalam krisis ini akan menjadi jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Karena ya tadi, perusahaan atau satu nakoda yang terhebat itu justru akan kelihatan dalam satu badai. Kalau lagi tenang-tenang aja, Tenang-tenang nggak ada bedanya, perusahaan biasa sama perusahaan hebat. Tapi justru lagi saat badai, akan kelihatan bedanya perusahaan hebat dengan perusahaan biasa-biasa. Jadi Pak Hiram ini udah 2 kali krisis, jadi udah kena 2 kali badai gitu. Ya saya ingin mengajak juga audiens yang ada di sini di Cafe La Moda untuk memberikan pertanyaan. Kawan-kawan pendengar pemirsa bisa juga mengirimkan SMS di 0811 12 9001 atau bertelepon di 021 391 2252. Kita akan kembali setelah jeda komersial berikut.